Selamat datang di channel ini. Jadi channel ini akan berfokus mengenai video pembelajaran anatomi manusia. Nah, pada saat ini kita akan memasuki sesi pendahuluan. Jadi objek pembelajaran yang akan dipelajari saat ini meliputi terminologi anatomi, meliputi definisi anatomi, kemudian pembagian ilmu anatomi berdasarkan garis besar. Kemudian kita akan mempelajari sekilas tentang keuntungan belajar anatomi, kemudian tentang posisi dan bidang. Anatomi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu ana dan tomi, digabungkan menjadi anatomi. Nah, anatomi itu artinya habis atau ke atas. Kemudian tomi itu adalah memotong. Nah, jadi ketika digabungkan definisinya, anatomi itu adalah ilmu yang mempelajari struktur tubuh dengan cara menguraikan struktur tersebut hingga ke bagian yang paling kecil. Jadi maksudnya di sini menguraikan struktur hingga ke bagian yang paling kecil adalah menguraikan tubuh tersebut dengan cara dibedah hingga ke bagian yang paling dalam sehingga dapat kita pelajari struktur-strukturnya. Jadi anatomi itu terbagi atas dua secara garis besar. Yang pertama adalah anatomi makroskopis atau juga disebut dengan gross anatomy. Nah, sesuai dengan namanya, anatomi makroskopis ini adalah ilmu yang mempelajari tentang bagian struktur manusia yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Jadi untuk mempelajari anatomi makroskopis ini biasanya kita menggunakan atlas anatomi. Nah, di sini saya ambil contohnya adalah Gray's Anatomy. Kemudian setelah itu kita juga bisa menggunakan phantom. Jadi phantom ini adalah suatu patung manusia yang dapat kita bongkar hingga ke bagian yang lebih dalam, sehingga phantom ini mampu menampilkan struktur-struktur yang ada di dalam tubuh manusia. Nah, jadi seperti yang dapat dilihat di layar. Kemudian kita juga bisa menggunakan preparat yang berupa organ asli yang langsung diambil dari tubuh manusia. Nah, ini biasanya langsung dipelajari di laboratorium anatomi. Nggak mungkin ya kira-kira kalau kita punya sendiri preparatnya. Kemudian setelah itu kita juga bisa menggunakan guru besar kita, yaitu manusia yang telah dilepasi lapisan kulitnya sehingga menampilkan organ-organ yang lebih dalam, atau bahkan preparat ini juga dibelah untuk lebih dalam selain dilepas kulitnya supaya bisa menampilkan organ yang lebih dalam. Nah, ini disebut kadaver. Kemudian yang kedua adalah ilmu anatomi yang kita pelajari yang tidak bisa menggunakan mata telanjang, atau kita harus menggunakan bantuan alat bantu, yaitu mikroskop, yaitu namanya anatomi mikroskopis atau disebut juga dengan histologi. Nah, jadi biasanya untuk mempelajari histologi ini kita bisa menggunakan atlas histologi, yaitu di sini saya ambil contohnya adalah Divior. Kemudian yang pastinya kita bisa menggunakan mikroskop dan juga preparat. Nah, untuk memeriksa preparat ini biasanya juga dilakukan di laboratorium histologi. Jadi di sini kita akan lebih berfokus kepada gross anatomy. Jadi secara garis besar untuk mempelajari gross anatomy ini ada dengan dua cara. Yang pertama adalah anatomi regional, yaitu kita mempelajari suatu struktur manusia berdasarkan daerahnya. Jadi misalnya ketika kita mempelajari regio kaput atau kepala. Nah, jadi di sini kita mempelajari semua sistem yang terkait di daerah kepala. Misalnya kita mempelajari tentang sistem saraf atau kita misalnya mempelajari sistem sirkulasi. Nah, kita hanya fokus mempelajari di regio kepala. Dan juga sama halnya dengan kalau misalnya kita mempelajari di regio ekstremitas atau alat gerak dan juga toraks atau abdomen. Kemudian yang kedua adalah anatomi sistemik. Yaitu ketika kita mempelajari anatomi sistemik, kita akan berfokus kepada suatu sistem organ. Nah, misalnya kalau kita mempelajari sistem integumen, maka kita akan fokus pada kulit,
Kemudian kalau kita mempelajari sistem saraf, kita akan mempelajari mulai dari kepala hingga ke ujung kaki. Dan semuanya berlaku di semua jenis sistem organ. Kemudian beberapa keuntungan mempelajari anatomi, di sini saya ambil sedikit contoh, ada 5 ya. Yang pertama adalah dasar. Nah, jadi pada saat kita mempelajari ilmu anatomi ini, kita mampu mengetahui suatu struktur manusia yang normal. Nah, misalnya pada saat kita mempelajari sistem kardiovaskular, kita bisa mengetahui bagaimana struktur jantung yang normal itu bagaimana. Kemudian juga dengan pembuluh darah, arteri besar maupun berlaku juga dengan vena. Jadi seperti yang bisa kita lihat di sini di tulang tengkorak ini terdapat berbagai macam lubang, kemudian juga cekungan dan juga tarikan. Nah, jadi di sini adalah normal. Kemudian di sini kita juga bisa mempelajari kenapa struktur ini terjadi. Nah, jadi kalau misalnya nanti kita menemukan suatu pasien, mungkin nanti kita akan dapat pasien yang mungkin tulang tengkoraknya ada lubang yang berbeda. Nah, itu bisa kita katakan suatu abnormalitas. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi. Ini misalnya kasus yang terjadi di tulang punggung. Kemudian Anda pasti pernah mendengar tentang istilah kaki yang letter X atau letter O. Nah, jadi seperti inilah gambarannya. Ini gambaran kaki yang normal. Jadi bisa kita amati sudut tulang pahanya seperti ini, kemudian tulang keringnya atau tulang betisnya juga seperti ini. Ini merupakan gambaran yang normal. Nah, ini adalah gambar yang kaki yang dikatakan letter X. Nah, jadi di sini bisa kita perhatikan sudut tulang pahanya itu dia agak lebih merapat ke dalam, sehingga lututnya ini ada suatu celah yang lebih terbuka di daerah tengahnya. Kemudian karena strukturnya seperti ini, jadi sudut tulang betisnya juga bengkok atasnya. Kemudian karena strukturnya seperti ini, maka struktur tulang betisnya sudutnya juga mengikuti struktur seperti ini. Nah, jadi inilah gambar letter X. Kemudian seperti letter O, untuk gambaran kaki letter O di sini kita bisa perhatikan sudut tulang pahanya ini dia melebar ke luar. Nah, seperti membentuk seperti huruf O. Kemudian tentang pertumbuhan dan perkembangan. Jadi pada saat kita mempelajari ilmu anatomi ini, kita juga bisa mempelajari, terutamanya di atlas, kita bisa mempelajari struktur manusia mulai dari bayi hingga ia tumbuh dewasa. Jadi kita bisa mempelajari misalnya ada perubahan-perubahan tertentu pada suatu organ. Nah, jadi di sini saya ambil contohnya pada jantung. Nah, ini mungkin agak sedikit masuk ya bahasa ilmiahnya. Jadi di sini ini ada foramen oval. Nah, jadi foramen oval ini merupakan suatu cekungan, tapi sebenarnya ini juga merupakan suatu lubang, tapi ini sudah disekat atau ditutup. Nah, jadi pada saat kita mempelajarinya lebih dalam, ternyata pada saat kita bayi, jadi rupanya ada celah yang menghubungkan serambi kanan ke serambi kiri. Jadi karena kita masih bayi, paru-paru kita masih belum bisa mengambil oksigen secara baik, maka darah yang bersirkulasi di tubuh kita, darah segarnya itu berasal dari ibu. Jadi dari ibu melalui plasenta, kemudian melalui tali pusar, masuk ke serambi kanan, dan agar disirkulasikan ke seluruh tubuh janin, maka dari serambi kanan harus masuk ke serambi kiri. Jadi melalui celah yang disebut foramen oval ini. Jadi kemudian pada saat kita beranjak dewasa, maka lubang ini akan menutup dengan sendirinya. Nah, seperti itulah contohnya. Kemudian diagnosis untuk kepentingan menegakkan suatu diagnosa. Saya ambil contoh, misalnya ada suatu pasien datang ke kita dengan mengeluhkan sakit perut. Maka kalau sakit perut kan berarti perut itu kan ada 9 regio. Maka kita bisa minta tolong pasiennya untuk menunjukkan di mana spesifiknya sakit perut tersebut terjadi. Nah, jadi dengan demikian saat pasien menunjukkan terlebih lagi kepada suatu regio, maka kita akan lebih spesifik melihat organ apakah yang kira-kira mengalami abnormalitas pada pasien.
Kemudian yang terakhir yang pasti kita tahu adalah pembedahan. Nah, seperti yang kita ketahui saat kita membedah tubuh manusia ini kan sebenarnya kompleks, tidak seperti yang kita lihat kulit dalamnya daging, kan pasti masih banyak struktur yang lainnya. Nah, dengan mempelajari anatomi kita bisa mengetahui struktur apa saja yang ada dari luar hingga dalam tubuh manusia, sehingga kita bisa lebih berhati-hati untuk tidak melukai suatu organ yang penting.